Ada banyak sekali teori konspirasi di dunia ini. Bahkan, seringkali teori konspirasi itu jauh dari kenyataan atau tidak bisa dinalar. Nah, salah satunya adalah peristiwa pesawat misterius yang muncul setelah 37 tahun. Menurut cerita yang beredar nih, tragedi kembalinya pesawat setelah 37 tahun hilang ini dimulai pada bulan Mei 1992. Saat itu, seorang petugas bandara bernama Juan de la Carta dan juga rekan-rekannya bekerja sebagai pengendali lalu lintas udara di Bandara Venezuela Caracas. Namun, sebuah pesawat terbang tiba-tiba muncul di hadapan pengawas lalu lintas udara itu. Setelah terhubung dengan pesawat itu, mereka mengaku bahwa mereka adalah pesawat American Airlines PAN Series 914. Menurut pengakuan pilot, pesawat yang terhubung dengan Juan adalah pesawat mereka yang telah lepas landas pada tanggal 2 Juli dari New York menuju Florida. Mereka yang mendengar merasa aneh karena hari itu adalah bulan Mei, bukan bulan Juli. Hal aneh pun juga dirasakan oleh petugas bandara bahwasanya pilot itu mengatakan bahwa tahun keberangkatan mereka yaitu pada tanggal 2 Juli 1955. Yang artinya sudah 37 tahun lalu lamanya. Setelah mencari data, Juan dan rekan-rekannya menyadari bahwa pesawat itu adalah pesawat yang menghilang 37 tahun lalu dan diduga jatuh ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Halo, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, bagaimana kabar kalian nih cuy? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas teori konspirasi tentang pesawat Pan American Airlines seri 914 yang konon katanya telah hilang kontak selama 37 tahun dan tiba-tiba datang dan mendarat di Venezuela pada tahun 1992. Nah, apakah pesawat ini adalah pesawat hantu? Simak terus cerita selengkapnya. Check it out. Kisah berawal pada tanggal 2 Juli 1955, di mana pesawat Pan America dengan nomor penerbangan 914 ini telah lepas landas dari New York menuju Miami, Florida. Saat itu cuaca sedang cerah dengan pesawat yang memiliki 57 penumpang. Pesawat tersebut lepas landas tanpa adanya masalah. Namun, 3 jam kemudian, ketika seharusnya pesawat sudah mendarat di bandara tujuan, pesawat tersebut pun tidak kunjung terlihat. Radar menara kontrol di Miami pun tidak melihat tanda-tanda kedatangan pesawat ataupun sinyal darurat yang mereka terima. Ketika pengatur lalu lintas udara menghubungi menara kontrol di New York, mereka menjawab bahwa penerbangan 914 telah lenyap dari radar. Semua fakta pun mengarah ke menghilangnya pesawat tersebut, dikarenakan selain tidak terdeteksi radar, pengatur lalu lintas udara juga tidak bisa menghubungi pilot dari radio. Lantas, pesawat itu seakan-akan lenyap begitu saja. Akhirnya, investigasi pun segera dimulai pada waktu itu. Rute penerbangan itu melewati sebagian Samudra Atlantik dan satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa pesawat itu jatuh dalam perjalanan. Lalu pihak maskapai mengarahkan semua tim penyelamatan untuk mencari pesawat itu. Namun anehnya, mereka tidak menemukan petunjuk atau tanda-tanda tenggelamnya pesawat sama sekali. Lalu tim investigasi pun tidak bisa menjelaskan apa-apa mengenai pencarian mereka. Walaupun nih ya, investigasi tentang kasus ini tuh belum benar-benar terjadi gitu loh pada waktu itu. Dan investigasinya belum selesai juga. Dan singkat cerita, pesawat pun dinyatakan jatuh dan tidak ada satupun penumpang yang selamat, konon katanya seperti itu. Tentu banyak sekali pertanyaan dari keluarga korban. Namun percuma, karena tidak ada satupun yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat tersebut. Hingga hari kemudian hari sampai akhirnya 37 tahun kemudian, kisah pun berlanjut pada 9 September 1992.
di mana kisah ini terjadi di Bandara Venezuela, Caracas. Seorang petugas lalu lintas udara yang bernama Jan de la Corte, pengatur lalu lintas udara di Bandara Caracas, mengawasi pesawat di meja kerjanya. Saat dia sedang memberikan arahan pada satu penerbangan, dia melihat suatu keanehan terjadi, hingga dia melihat sebuah titik pesawat yang entah muncul dari mana, dan dia menyadari dalam pemantauannya seperti dia muncul dari tempat persembunyian. De la Corte kemudian melakukan pengecekan beberapa kali dan berpikir bahwasanya pasti ada kesalahan, namun tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Dan akhirnya De la Corte pun menyaksikan pesawat tersebut secara langsung. Dalam kurang dari waktu 10 menit, pesawat tersebut semakin terlihat jelas. Awalnya, pesawat terlihat biasa saja. Namun nih, semakin dekat dan semakin jelas, pesawat itu nampak seperti pesawat tua. Yang paling sangat mengherankan adalah ketika sang pilot pesawat misterius itu telah menghubungi menara lalu lintas dan mereka bertanya menggunakan bahasa Inggris, "Where we are?" Kami di mana? De la Corte pun menjawab bahwa mereka sedang berada di dekat Bandara Caracas, Venezuela. Dan De la Corte pun langsung menanyakan tujuan penerbangan tersebut. Lalu, pilot pesawat tua itu menjawab, "Kami Pan AM 914 yang telah terbang dari New York menuju Miami, Florida. Dan kami membawa 4 orang awak kabin dan juga 57 penumpang." Singkat cerita, menara kontrol pun benar-benar kecolongan. Menara kontrol ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait penerbangan, namun tidak bisa ditanyakan. Hingga akhirnya, De la Corte mempersilahkan pesawat tersebut untuk mendarat di Bandara Caracas, Venezuela. Sebelum akhirnya teman-teman dari petugas di menara tersebut menemui pesawat itu, De la Corte sempat bertanya bahwa kapan tepatnya pesawat Pan AM 914 ini berangkat dari New York menuju Miami, Florida, dan sang pilot pun menjawab. Lantas jawaban sang pilot pun membuat De la Corte kebingungan. Sang pilot pun bilang bahwa jadwal penerbangan mereka pada tanggal 2 Juli 1955. Kebingungan juga sepertinya kunjung dirasakan sang pilot saat De la Corte mengungkapkan bahwa saat itu adalah tanggal 21 Mei 1992. Setelah percakapan itu terjadi, hanya keheningan yang terdengar di antara mereka. Saat tim penyelamat mendekati pesawat itu, terdengar di radio sang pilot mereka berkata, "Tidak, jangan mendekat. Kami pergi sekarang juga." Lalu, sang pilot pun menyalakan kembali mesin pesawat dan segera menuju jalur lepas landas. Lalu, sang pilot pun menaikkan kecepatan hingga kemudian pesawat itu berhasil mengudara kembali. Setelah pesawat itu berhasil mengudara, sampai beberapa saat titik pesawat itu masih terlihat melalui radar, namun beberapa detik kemudian pesawat itu lenyap kembali dan tidak terdeteksi oleh radar di menara bandara. Namun sayangnya semua ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada foto yang menunjukkan kemunculan pesawat itu. Begitu pula identitas Juan sebagai saksi yang tidak dapat ditelusuri. Para pecinta teori konspirasi bersikeras bahwa ini adalah bukti adanya dimensi waktu. Entah fakta atau tidak, yang jelas sebagian besar orang meyakini kisah ini sebagai teori konspirasi yang telah dibesar-besarkan media pada saat itu. Lalu kembali ke pertanyaan saya pada awal pembukaan. Apakah pesawat Pan America 914 ini merupakan pesawat hantu? Jawabannya adalah, berita pesawat ini bersumber dari artikel Weekly World News, di mana berita tersebut adalah berita fiksi yang fantasis. Dengan kata lain, bukan informasi yang kredibel, bukan informasi yang valid gitu kan. So, konten ini mengklarifikasikan bahwa informasi yang tidak penting mengenai pesawat Pan AM 914 ini yang diberitakan tersebut merupakan berita hoax. Oke cuy, itu tadi sebuah kisah konspirasi dari pesawat Pan America seri 914, di mana ternyata kisah ini tuh kisah fantastis belaka ya. Dan banyak orang mengakui bahwa ini tuh teori konspirasi yang tidak nyata gitu kan, yang hoax aja gitu. Dan
beberapa sumber juga mengatakan yang memang ini itu benar-benar hoax gitu. Dan tidak hanya beberapa sumber yang saya baca aja sih, bahkan Kominfo RI pun juga menginformasikan ada kemungkinan ini tuh hanya cerita dongeng gitu loh, karena setelah 37 tahun mereka baru mendarat atau baru kelihat gitu kan. Ya well, terlepas dari itu teori konspirasi yang nyata atau tidak, semoga tidak ada pesawat yang seperti inilah ya, seperti diceritakan di dongeng-dongeng seperti ini. Oke, selesai sudah cerita kali ini. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Apakah cerita saya ada yang kurang? Please notice saya di kolom komentar. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di konten cerita berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.